Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Bunda Nancy. Ini adalah podcast pertama di channel Bunda Nancy. Kita sabotase dulu ya channelnya. Perkenalkan, aku Agis. Nah, di episode pertama podcast di channel Bunda Nancy ini, saya mengundang dua bintang tamu hebat. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Bintang tamu pertama kita sudah gak asing kan sama Bunda Nancy. Tahu gak, Bunda Nancy adalah lulusan terbaik pertama dengan IPK tertinggi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Tepuk tangan. Dan bintang tamu yang kedua adalah Mbak Kiki. Hai Mbak Kiki. Hai Kak Agis. Mbak Kiki adalah lulusan terbaik kedua dengan IPK tertinggi pula di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Tema kita kali ini adalah aktivitas inspiratif revolusi mental kaula muda. Dan kita akan membahas tentang peran pemuda dalam memajukan bangsa di era milenial. Seperti yang kita tahu di media sosial saat ini, banyak sekali pemuda-pemudi yang membanggakan, yang mempunyai prestasi banyak sekali. Tapi di lain sisi banyak juga nih pemuda-pemudi yang malah terjerumus ke hal-hal negatif seperti miras, narkoba, balapan liar, tawuran, dan masih banyak lagi. Nah, menurut Bunda Nancy dan Mbak Kiki, peran pemuda dalam memajukan bangsa di era milenial itu apa sih? Menurut aku, pemuda memang sangat berperan dalam kemajuan negara kita. Bagaimana tidak, pemuda yang sekarang ini di era milenial yang akan menentukan kemajuan bangsa kita 5 atau 10 tahun mendatang. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi teman-teman yang sekarang, pemuda-pemuda sekarang yang bergerak di bidang apapun itu, kelak akan menduduki pemerintahan. Bisa jadi juga yang sangat berpengaruh pada bidang perekonomian dan lain sebagainya. Dan secara otomatis apa yang dilakukan oleh pemuda sekarang sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah menurut Bunda Nancy. Sekarang kita beralih menurut Mbak Kiki. Gimana nih Mbak Kiki? Oke, kalau menurut saya peranan pemuda zaman milenial itu sangat berpengaruh. Jadi di zaman yang serba mudah, serba cepat, kita harus bisa memilih mana yang baik kita lakukan dan mana yang tidak kita lakukan gitu. Seperti kita harus benar-benar memiliki kualitas karakter yang baik, dan intinya mengedepankan akhlak, gitu aja. Jadi pemuda sangat berperan dalam memajukan bangsa di era milenial menurut Bunda Nancy dan Mbak Kiki. Betul banget. Sekarang bukti nyata apa yang sudah kalian lakukan untuk memajukan bangsa ini? Kalau ditanya tentang bukti nyata, nah nih salah satu bukti nyatanya. Salah satu bukti nyata yang bisa saya persembahkan untuk negara kita adalah memaksimalkan potensi dalam diri. Salah satunya adalah kuliah sesuai dengan passion saya, sesuai dengan profesi yang saya pilih, yaitu untuk pendidikan anak usia dini. Selain itu, tidak hanya monoton pada bagaimana kita mengembangkan tentang pengetahuan, tetapi kita juga terjun langsung ke dalam masyarakat. Nah, buktinya nih, sambil kuliah saya juga membuka sambil kerja mengajar, sambil kuliah juga saya membuka bimbingan belajar untuk anak di sekitar kompleks saya. Kenapa saya memilih itu? Karena saya sangat prihatin di era pandemi ini, pembelajaran secara online itu banyak sekali orang tua yang benar-benar frustasi nih, PR anaknya banyak, tidak bisa mengerjakan, disambi dengan bekerja dan sebagainya. Nah, saya hadir sebagai salah satu solusi kepada ayah dan ibu di sekitar kompleks saya untuk membantu meringankan beban dari orang tua, tetap memberikan pembelajaran secara offline di bimbingan belajar saya. Bukan hanya itu saja, untuk mengembangkan diri dan untuk membawa alma
mater saya Universitas Islam Malang, saya juga mengikuti beberapa lomba. Salah satunya saya juga pernah mendapatkan juara 2 di lomba debat PAUD itu Sejati, dan ada beberapa lomba yang sekarang juga ingin saya ikuti juga. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana saya bisa berperan memajukan bangsa Indonesia melalui mendidik generasi Indonesia sejak dini, yaitu sebagai guru anak usia dini. Kalau tadi bukti nyata dari Bunda Nancy, sekarang kita dengarkan bukti nyata dari Mbak Kiki. Oke, untuk bukti nyatanya kurang lebih sama seperti Bunda Nancy, cuman kalau aku lebih memanfaatkan peluang yang sudah dibangun oleh keluargaku, yaitu memiliki sebuah yayasan mulai dari RA dan ada TPG juga. Lah di situ kenapa pada masa pandemi ini tuh banyak sekali orang tua yang kebingungan mencari solusi, anak-anaknya ini mau dibawa kemana belajarnya gitu. Jadi saya mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah bimbel untuk anak jenjang RA dan SD. Wah, ternyata 2 bintang tamu kita ini memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Makanya keduanya menjadi lulusan terbaik dengan IPK tertinggi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Alhamdulillah. For the last question, pesan untuk pemuda zaman sekarang apa sih, Bunda Nancy? Oke, pesan yang pertama dari aku, kita mempunyai pikiran dan waktu yang bebas kita miliki untuk kita lakukan apa saja. Tetapi jangan lupa gunakan pikiran dan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Pandailah membaca peluang. Dari aku yang ketiga adalah pandai-pandailah kalian berada di lingkungan yang tepat. Oke, dan yang terakhir, jauhi lingkungan dan teman yang toksik. Terima kasih sudah sangat sangat menginspirasi kita semua. Semoga bermanfaat ya untuk bermanfaat. semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, kita sudahi dulu podcast pertama kita. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi